Dan banyak di antara kita nggak bicarakan orang lain, kita husnudzon sama orang lain. Tapi kita bicara diri kita. Kalaupun kita berzikir, apakah zikir kita masuk ke dalam hati kita? Apakah zikir kita benar-benar kita resapi? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kita bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarkah kita meyakini Allah yang Maha Besar? Benarkah kita benar-benar beresapi bahwa kita ini kerdil, nafsu kita kerdil, emosi kita kerdil, kepentingan pribadi kita rendah di hadapan Rabbul Alamin. Gak ada apa-apa kita ini. Yang patut ditinggikan adalah Allah. Yang patut dibesarkan adalah Allah. Yang patut diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah kita meresapi hal tersebut? Atau kita hanya dengan lisan? Lalu apa bedanya kita dengan munafikin? Apa bedanya kita dengan orang munafik? Benarkah kita bertakbir dengan mengagungkan Allah Tabaraka wa taala? Benarkah kita mentakbir dengan benar-benar merendahkan hati kita? Makanya hadirin, ketika inti atau salah satu esensi 10 hari pertama Dzulhijjah adalah takbir. Lihat apa syariat yang Allah perintahkan. Haji. Apa yang syariat yang Allah, syiar yang Allah perintahkan? Berkurban. Orang tidak akan berkurban kalau dia merasa besar. Kalau orang merasa besar, dia bukan mau berkurban, dia minta dilayani. Kalau orang merasa besar, dia akan arogan. Kalau orang merasa besar, dia merasa orang itu harus berkhidmat sama dia. Orang yang mau berkorban adalah orang yang merasa rendah. Nabi Ibrahim kalau merasa tinggi, mana mau dia mengorbankan sosok yang paling dia cintai yaitu Ismail untuk berkorban dan mengorbankan anaknya ketika Allah perintahkan beliau untuk berkorban. Dia harus rendahkan serendah-rendahnya ego dia, ego beliau, lalu emosi beliau, lalu perasaan memiliki anak tersebut. Kalau beliau masih mengedepankan faktor sisi bahwa anak ini milik saya, nggak akan bisa beliau lakukan itu. Beliau harus meyakini dulu bahwa la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua milik Allah. Anak saya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik saya. Ini hanya titipan. Sesayang apapun saya dengan beliau, nggak bisa saya memiliki. Orang baru bisa berkorban. Dan ketika itu diwujudkan dan dibuktikan, baru Allah ganti dengan domba dari langit. Hadirin Allah muliakan. Ini tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita berzikir? Seperti apa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang membuat kita kan nggak tenang selama ini jika kita mengalami itu. Yang membuat kita berantakan bukan masalah kita, bukan ujian-ujian hidup kita, bukan itu, mana ada dalilnya. Yang membuat kita berantakan adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan hidup dengan kesengsaraan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukan pada saat waktu aku hidup di dunia aku bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah ketika ayat kami datang, Anda pura-pura tidak tahu, Anda melalaikan, Anda melupakan, Anda nggak punya awareness, Anda nggak punya perhatian, dan begitu juga hari ini Anda dilupakan oleh Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, ini masalah mengingat Allah. Ini masalah apakah kita menghadap kepada Rabbul Alamin atau kita menaruh ingatan itu di belakang punggung kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Ini kenapa kita galau? Kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan A, sibuk dengan B, sibuk dengan C. Makanya Umar bin Khattab diriwayatkan mengatakan, "Alaikum bidzikrillah fa innahu dawa." Anda harus ingat sama Allah karena itu obat. Wa iyyaka wa dzikran nas, dan hati-hati dengan mengingat makhluk karena itu penyakit, kata beliau. Itu yang dikatakan Ibnu Aun, dzikran nasi da wa dzikrallahi dawa. Mengingat manusia adalah penyakit dan mengingat Allah adalah obatnya. Ini masalahnya. Dan kenapa kita seringkali nggak dapat esensi 10 hari pertama ini? Karena kita nggak berzikir. Dan kalau kita berzikir, kita nggak tahu hakikat zikir. Sudahkah kita sekali lagi benar-benar meresapi hakikat zikir tersebut? Orang yang berzikir, orang yang tenang, hadirin sekalian. Orang yang tenang, orang yang bahagia, orang yang mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dan ini waktunya. 10 hari pertama ini tuh luar biasa, jemaah. 10 hari pertama itu luar biasa. Ini waktunya kita mengingat Allah luar biasa. Mengingat hidayah-hidayah Allah kepada kita.